Indonesia, sebuah negeri yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, dikenal dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Dengan lebih dari 17.000 pulau, 1.300 suku bangsa, dan lebih dari 700 bahasa daerah. Indonesia menawarkan sebuah mozaik budaya yang memukau. Salah satunya adalah Oyog, yang merupakan tradisi kehamilan yang masih melekat dan tetap dijaga oleh masyarakat Desa Balat, Kabupaten Cirebon. Desa Balat yang terletak di ujung barat Kabupaten Cirebon, tepatnya di Kecamatan Duku Puntang, adalah sebuah desa yang diberkahi dengan kesuburan tanahnya dan panorama alam yang menakjubkan. Kesuburan tanahnya menjadi kunci utama dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam sektor pertanian. Hamparan sawah yang luas membentang sejauh mata memandang menghadirkan lanskap hijau yang menyejukkan dan penuh kehidupan. Tak hanya bertumpu pada pertanian, Desa Balat juga memiliki potensi peternakan yang terus berkembang. Hewan ternak seperti sapi dan kambing banyak dipelihara oleh warga, menjadi sumber penghasilan tambahan dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Sebagai desa yang kenal dengan nuansa pedesaan, Desa Balat memiliki sebuah tradisi unik yang masih dilestarikan hingga kini, yaitu tradisi Oyog. Ritual ini merupakan bagian dari prosesi 7 bulanan yang dilakukan pada usia kehamilan 7, 8, hingga 9 bulan. Oyog bukan sekedar pijatan. Oyog merupakan sebuah bentuk kasih sayang dan perhatian kepada ibu hamil. Prosesi ini dimulai dengan doa dan afirmasi positif yang bertujuan untuk menenangkan ibu secara fisik maupun emosional. Gerakan Oyog dilakukan dengan sentuhan lembut dan ritmis. Tujuannya untuk meredakan ketegangan, melancarkan peredaran darah, dan memastikan posisi janin siap untuk persalinan nanti. Dalam budaya masyarakat Desa Balat, pijatan ini bukan hanya teknik fisik, tetapi juga bagian dari komunikasi antara ibu dan janin. Orang hamil sebelumnya lahir, nah terus suka diberesin kalau sakit itu, suka digini-gini, terus digini-gini. Desi kalau hamil itu jangan makan pedas, jangan makan es, terus yang sehat-sehat gitu. Kalau sakit dikit jangan itu, napas panjang aja nanti juga hilang. Terus ulah gelisah gitu. Tarik napas panjang. Kalau diberesin tuh supaya bagus, nantinya lahirnya sehat. Supaya bayinya sehat, lahirnya normal. Kalau orang hamil itu dimanfaatkan di oyog-oyog itu, karena kalau bayinya belum turun atau apa, kalau di oyog itu bisa jadi turun, jadi nyaman, jadi enak. Dalam tradisi ini, dukun bayi juga memberikan afirmasi positif. Kalimat-kalimat sederhana yang menenangkan, menguatkan mental ibu hamil, dan membangun keyakinan bahwa tubuhnya siap untuk menghadapi persalinan. Des, iya posisinya kepalanya di bawah. Terus ini bokongnya juga masih di sini. Bokong di sini, terus kepalanya di sini. Ini letak jantungnya nih, tuh bagus. Sehat ya. Dalam pijat Oyog, dukun bayi menggunakan tangan mereka untuk merasakan bagian tubuh janin seperti kepala, jantung, punggung, dan anggota tubuh lainnya. Menariknya, meskipun berakar dari budaya tradisional, pijat Oyog ternyata memiliki kesamaan dengan teknik pemeriksaan Leopold dalam asuhan kebidanan. Gerakan pijatan yang dilakukan dukun bayi mirip dengan metode yang digunakan tenaga kesehatan khususnya bidan untuk menentukan posisi janin. Oyog sangat menarik karena oyog ini adalah tadi mirip dengan Leopold dan memiliki banyak keunggulan. Khusus keunggulannya adalah bagaimana sugesti dan afirmasi, gitu ya.
Bahkan masalah-masalah patologi dalam kebidanan seperti ibu yang sungsang, kemudian yang dia ada cemas, tentunya itu bisa ditangani dengan oyok. Melalui prosedur oyok, contoh yang sungsang tadi diskusikan bahwa bayinya akan muter sesuai dengan arah yang diinginkan oleh ibu dan juga tenaga kesehatan. Kemudian ketika cemas diberikan sugesti berupa ketenangan dan ketenangan. Dengan melakukan oyok, sugesti yang diberikan akan masuk ke dalam alam bawah sadar, dan ini akan bekerja pada tubuh ibu, akan memberikan stimulasi, akan memberikan sebuah stimulus gitu ya, tentang prosesnya begitu normal. Kami di lapangan sudah membuktikan itu, bahwa kasus-kasus patologi tetap kita identifikasi sebagai kasus patologi dan kita berikan terapi non-medisin atau terapi non-farmakologis begitu ya, berupa oyok. Jadi selain itu juga, oyok tadi juga memberikan ketenangan psikologis gitu ya, karena ada sugesti yang positif. Satu lagi keunggulan oyok adalah bisa meningkatkan empati bidan ya, pakai kuesioner Airy waktu itu, bahwa ketika seorang bidan itu melakukan oyok, dia akan tambah empati karena kedekatan itu dengan komunikasi. Gap relationship antara pasien dengan bidan itu sering terjadi gitu ya, itu membuat nasihat-nasihat bidan kadang kurang didengar oleh pasien. Tapi dengan pendekatan ini, ketika oyok dilakukan, ada eye contact, ada pijatan, ada komunikasi nonformal dan sebagainya, empatinya meningkat. Dan ini mahal tentunya ya di era sekarang, di mana masyarakat itu sangat memerlukan hal ini. Penelitian kami membuktikan bahwa memang pendekatan oyok itu bisa meningkatkan empati, dan ini tentunya sangat bagus ya untuk kita dalam pelayanan kesehatan. Setelah dioyok, badan saya tuh terasa lebih ringan, rileks gitu teh. Waktu itu dioyok tadi posisi bayinya juga bagus. Saya senang, saya jadi lebih percaya diri menghadapi persalinan. Saya sangat senang dengan bidan muda, calon bidan yang sangat memperhatikan budaya. Ini adalah satu keterampilan yang sangat penting, modal untuk teman-teman nanti berkiprah di masyarakat. Karena pada proses ini kita melihat ternyata adanya budaya itu bukan hanya sebagai media untuk kita bisa beradaptasi dengan masyarakat, tapi satu langkah lagi, ternyata budaya itu juga bisa diadop dalam pelayanan kesehatan, yang itu akan bisa memberikan dampak yang sangat positif, baik untuk kita sebagai care provider atau sebagai pelayan kesehatan maupun untuk masyarakat, dan semuanya tujuannya adalah satu, untuk meningkatkan kesejahteraan untuk ibu dan bayinya. Jadi tetap terus fokus pada mengadaptasi budaya. Budaya itu keren, luar biasa. Pijat oyok bukan sekedar warisan budaya. Tradisi ini adalah bentuk kepedulian yang dapat dihubungkan antara tradisi dan ilmu pengetahuan. Dengan pendekatan yang lebih aman dan berbasis keilmuan, tradisi ini dapat terus dilestarikan tanpa meninggalkan aspek keselamatan ibu dan janin.